Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Renata, NIM 16230300017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Kebijakan Sosial dan Publik Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Semua hak semata-mata dan secara eksklusif diselesaikan oleh penerbit baik keseluruhan atau sebagian materi yang bersangkutan, khususnya hak terjemahan, mencetak ulang, penggunaan kembali, ilustrasi, pengajian, penyiaran, reproduksi, aktif, mikrofilm atau fisik lainnya, dan transmisi atau penyimpanan dan pengambilan informasi, adaptasi, elektronik perangkat lunak komputer, atau dengan metode yang serupa atau tidak mirip, sekarang dikenal atau selanjutnya dikembangkan, penggunaan nama, deskripsi umumnya, nama terdaftar, merek dagang, merek layanan, dan lain-lain. Dalam hal ini, publikasi tidak menyiratkan meskipun tidak ada persyaratan khusus bahwa nama-nama tersebut adalah dibebaskan dari undang-undang dan peraturan perlindungan yang relevan, dan karena itu gratis untuk penggunaan umum. Alzheimer tetapi telah banyak menulis tentang kebijakan kesehatan dan biomedis, termasuk ketiga buku tentang kebijakan tentang medis, etika sosial, dan aspek lain dari DA. Dari yang lain, medis tetap menjadi jelas bahwa hingga saat ini perhatian yang diberikan jauh lebih sedikit diberikan kepada dimensi kebijakan. Buku ini mencoba mengisi kekosongan ini, memberikan gambaran umum yang dapat dibaca tentang masalah kebijakan sosial AD dan lainnya dimensi ini, tentang bagaimana masalah diangkat oleh AD seperti yang tercermin dalam pandangan penelitian, lapor asosiasi profesional, dan panduan garis laporan komisi peraturan dan hukum. Karena minat lama saya dan kebijakan lintas negara, saya merasa sangat penting untuk memasuki kebijakan negara selain Amerika Serikat. Robert H. Blank, PhD, University of Maryland, adalah profesi ilmu di university dan seorang peneliti New Collegian. Dia telah menjadi profesor tamu universitas di Denmark dan National Universitas Taiwan. Posisi akademis sebelumnya termasuk ketua kebijakan publik, profesi dan direktur program untuk penelitian biososial universitas, beasiswa. Antara banyak buku yang telah ditulisnya adalah Regulating Reproduksi, Kebijakan Otak, Harga Kehidupan Biologis dan Ilmu Politik, Kebijakan Kesehatan, Tata Kelola Penyakit Alzheimer, dan demensia lainnya. Definisi penyakit Alzheimer AD dan membedakan dari demensia lainnya ini menggambarkan bagaimana masalah limetik untuk mendiagnosasi dengan tepat, sebagaimana karena sering bercampur jenis lainnya, tetapi juga karena dapat bervariasi antara individu. Selanjutnya, memastikan terhadap DA dan gejala menyertai di masing-masing tahap. Ini kemudian menggalikan perhatian pada teori yang bersaingan tentang penyebab AD, berbagai kerangka kerja untuk mempelajari meski penyakit model dominan dalam literatur, bukannya tanpa kontroversi. Itu kata kunci penyakit Alzheimer AD. Gejala Alzheimer bab ini pertama kali membahas tentang definisi penyakit Alzheimer AD dan membedakannya dari demensia lainnya. Ini menggambarkan betapa problematis itu tidak
mengadopsi sebagai karena sering dicampur dengan jenis lainnya. Tetapi juga karena itu bervariasi antara individu. Bab selanjutnya membahas tentang AD, gejala pada setiap tahap kerja untuk dipelajari itu. Meskipun model penyakit dominan dalam literatur, tetapi tetap saja AD adalah gangguan otak progresif dan irreversibel yang secara bertahap merusak usia seorang ingatan, penilaian, keterampilan, penalaran, kepribadian, autonomi, dan akhirnya fungsi tubuh meskipun penyebabnya tetap tidak diketahui. Itu mengakibatkan hilangnya neuron tekstur, kerusakan melalui mana pesan yang diteruskan, dan neuron ke neuron. Juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lambat. DA pada dasarnya penyakit amnesia, meskipun gejala pertamanya yang tidak terlihat dapat terjadi lebih awal. Degenerasi lobar termasuk demensia seperti itu sebagai perilaku penyakit degenerasi katogistal basal dan progresif yang secara serama di bawah 10% kasus demensi kasnya awal. Gejala termasuk perubahan nyata dalam kepribadian dan perilaku, atau kesulitan memproduksi atau memahami bahasa, tidak seperti AD. Memori biasanya terhindar pada tahap awal dan kebanyakan orang mengalami gejala pada usia lebih muda. Umurnya 45-60 tahun, demensi campur ditandai dengan ciri khas kelainan lebih banyak dari satu penyebab demensi paling umumnya. Ini merupakan binet dengan VD diikuti AD dengan DLB dan AD dengan VD lainnya. DLB demensia seksual dengan DLB jauh lebih jarang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa demensia campur lebih umumnya daripada diketahui sebelumnya. Dengan sekitar setengah dari orang tua dengan DA memiliki patologis lebih dari satu penyebab. Studi ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan memiliki demensia campur meningkatkan sering bahwa usia mengikuti meningkatkan pengalaman demensia campur. Akademis Sains Teknik Kedokteran Nasional NAMSE 2017 menggunakan istilah demensia tipe Alzheimer klinis. Bagai gantinya dari AD, lihat ada kebanyakan kekhawatiran serius yang diangkat atas Alzheimer demensia atau persepsi yang terbesar luas terutama di Amerika Serikat bahwa DA adalah jenis demensia yang paling signifikan dan layak untuk diteliti. Ini istilah yang tidak hanya mengacu pada fokus pendana yang tidak seimbang pada AD, tetapi juga pada konsentrasi perhatian budaya dan akademik diberikan kepada AD merugikan jenis lainnya. Hodgson 2011 selanjutnya demensi kreatias sebagai bagian besar model pada AD. Ini adalah masalah bagi orang lain menurunkan terkait usia. Kemunduran kognitif kerja yang merupakan bagian normal dari penemuan terkadang juga demikian disebut sebagai penemuan kognitif. Gangguan kognitif ringan, gangguan kognitif yang telah mencapai tindak kemunduran atau dokter tetapi
tanpa gangguan fungsional signifikan pada kegiatan sehari-hari. Demensia tipe Alzheimer klinis, gangguan kognitif cukup parah sehingga seorang tidak bisa kesepian, berfungsi secara mandiri, tidak banyak digunakan di lapangan. Komite menggunakan di sini untuk mencerminkan pengakuan semakin meningkat. Demensia secara campur tangan mungkin sulit dibedakan secara klinis. Demensia terutama faktual dan Lewy, di mana gangguan memori itu bukanlah manifest awal yang terutama sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan pencegahan atau pengobatan. Baik, terima kasih.